sebelum itu siapa di sini yang suka membaca? Saya. Kenapa anak-anak harus membaca? Biar pintar. Biar pintar. Terus biar lancar membaca. Kemudian Biar menemukan kosakata yang baru. untuk menemukan kosakata baru supaya mengerti. Berarti dengan membaca kita akan menambah wawasan kita. Wawasan itu apa? Pengetahuan. Akan menambah ilmu, menambah pengetahuan. Nah, di sini kita akan membahas tentang dongeng. Dongeng itu adalah cerita. Di sini siapa yang suka membaca dongeng? Saya. Dongeng apa yang dibaca? Itu yang dibaca anak-anak semuanya adalah contoh cerita hayalan, bisa cerita fiksi, bisa cerita pendek. Kemudian apa itu yang dinamakan dengan dongeng? Cerita hayalan. Dongeng merupakan cerita hayalan atau cerita fiksi. Nah, yang dinamakan dengan fiksi itu apa? Tidak nyata. Tidak nyata atau tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Maksudnya dongeng itu hanyalah cerita yang penyampaiannya dari mulut ke mulut. Maksudnya dari mulut ke mulut itu orang ini cerita, kemudian cerita. Nah, sehingga menjadi apa? Dongeng. Nah, kemudian kalau di dalam dongeng pengarangnya itu tidak ada. Maksudnya pengarangnya tidak ada itu berarti tidak diketahui pengarangnya siapa Atau pencipta. Penciptanya siapa nggak tahu, yang ada hanya cerita saja. Nah, contoh dongeng yang ada di Indonesia yaitu ada Lutung Kasarung. Siapa yang tahu Lutung Kasarung? Saya. Cerita tentang apa itu Lutung Kasarung? Monyet dan berbicara. Monyet, orang yang seperti monyet yang bisa berbicara. Kemudian kalau Lutung Kasarung itu bulunya warna apa? Coklat. Warna apa? Coklat. Putih. Kalau putih itu apa? Kalau putih itu Hanuman. Nah, kemudian ada bawang merah, bawang putih. Kalau bawang merah, bawang putih semuanya sudah tahu. Kemudian malin kundang. Malin kundang itu apa? Durhaka kepada Oke, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, di dalam dongeng itu ada amanat. Kemudian ada tokoh. Tokoh itu adalah pemain atau pelaku yang ada di dalam cerita. Nah, tokohnya bisa manusia, bisa hewan, bisa tumbuhan. Maksud kalau manusia kan kayak kita. Nah, kalau hewan sama tumbuhan itu gimana? Apakah tumbuhannya hanya jadi patung? Gimana? Jadi kalau hewan sama tumbuhan itu bisa berbicara seolah-olah dia seperti manusia. Benar. Nah, contoh dongeng yang tokohnya berupa hewan apa? kancil dan buaya. Kancil dan buaya. Kemudian serigala dan macan atau semut dan gajah. Terus apa lagi? Tikus dan singa. Nah, itu. Nah, jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis di dalam dongeng ini yang pertama ada fabel. Nah, fabel itu kayak yang dicontohkan anak-anak tadi. Tokoh utamanya tentang binatang. Jadi binatang tersebut bisa berbicara seolah-olah seperti manusia. Contohnya kayak yang tadi ada kancil dan serigala, kancil dan buaya ya. Kemudian yang kedua ada legenda. Yang dinamakan dengan legenda itu adalah cerita yang menjelaskan tentang asal-usul suatu daerah. Contohnya apa? Bawang putih. Bukan bawang putih. Apa? Bukan. Kalau itu berhubungan dengan asal-usul suatu tempat, berarti menceritakan tentang asal mulanya ada daerah itu. Banyuwangi. Terus Surabaya ada ikan sura dan buaya. Nah, kalau
suatu tempat. Ada kata jenaka, berarti yang buat ketawa. Cerita lucu contohnya. Anak-anak tahu ceritanya siapa itu terus lupa namanya. Pokoknya ceritanya dia dari itu yang pura-pura mati itu loh. Oh, Abu Nawas. Abu Nawas. Pernah tahu nggak yang itu? Siapa yang tahu ceritanya Abu Nawas? Nah, itu termasuk contoh cerita jenaka. Kemudian yang terakhir ada dongeng biasa. Dongeng biasa itu ya sudah tidak ada tidak ada kriteria khusus kayak tokohnya binatang, kemudian asal usul tempat, itu bukan. Jadi kalau dongeng biasa itu hanya kayak cerita pendek gitu doang. Nah, ini ada struktur dongeng. Yang pertama ada pendahuluan. Kalau pendahuluan itu adalah pembukaan yang ada di dalam dongeng. Kayak contohnya, ini Bu Risma akan membacakan tentang kisah antara bunga mawar dan pohon bambu. Alkisah ada sekuntum bunga mawar yang sedang berbunga di suatu taman. Nah, itu adalah contoh pendahuluan atau pembukaan. Biasanya kalau pendahuluan itu dia berisi tentang perkenalan. Paham? Oke. Nah, kemudian ada yang kedua, kejadian atau peristiwa. Kalau kejadian atau peristiwa menurut anak-anak gimana? Isi di dalam cerita. Oke, kemudian apa lagi? Kejadiannya. Terus apa lagi? Apa lagi? Ada kronologi di dalam cerita. Oke, kemudian yang terakhir ada penutup. Penutup itu nama lainnya adalah yang berisi tentang pesan moral. Nah, pesan moral itu apa? Amanat. Yang dinamakan dalam pesan moral, amanat itu adalah hal yang dapat diambil dari cerita. Oke. Nah, biasanya kalau hal yang dapat kita ambil dalam cerita itu berarti berisi tentang kebaikan yang bisa mengalahkan kejahatan. Kayak contoh, kalau di dalam cerita Malin Kundang, amanatnya apa? Tidak boleh durhaka kepada orang tua. Terus berarti kita harus mengakui bahwa itu ibu kita. Kemudian kalau di dalam ceritanya Kancil dan Buaya, amanatnya apa? Jangan suka membohongi orang. Oke, kemudian jangan suka mencuri. Kalau menjadi berarti kita sebagai makhluk hidup tidak boleh mencuri milik orang lain. Nah, itu. Nah, di sini Bu Risma punya lembar pekerjaan yang bisa di sini Bu Risma punya ini lembar kerja. Nanti di sini akan Bu Risma buat kelompok. Kemudian nanti akan saya tampilkan Nanti akan saya tampilkan sebuah contoh dongeng 2. Nah, itu hanya ada gambar dan suaranya saja. Jadi nanti anak-anak silakan mendengarkan. Kemudian silakan nanti dikerjakan sesuai yang ada di dalam cerita tersebut. Kelompok 1, Bambang, Erik, Fikri, sama Hafiz. Kemudian kelompok 2-nya Fauzan, Faris, Evan, Najib. Kelompok 3 Bilal, Rizky, Talila, Aziza. Kelompok 4 Alif, Rima, Fatif, sama Gila. Kelompok 5 Regan, Ziovan, Bintang, Astia, sama Kabul. Kelompok 6 ya. Kelompok 6-nya Imron, Afan, Talita, sama Dinda. Silakan habis ini didengarkan, telinganya dipasang, ada 2 cerita. Nanti silakan dijawab. Nah, terus nama kelompoknya di mana? Silakan ditaruh di sini. Bu Risma lupa kemarin tidak menamakan nama kelompok.
kelompok silakan ditulis di sini. Nah, sebelum itu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Ya, Bu, nama kelompok misalkan di sini kelompok nanti silakan ditulis di bawah. Ini kan ada kotak terakhiran di bawah. Nah, kemudian kelompok misalkan kelompok 1 contoh. Kemudian nama kelompok. Nama kelompok titik 2 nomor 1 Bambang. Kemudian Erik dan seterusnya 3, 4 paham? Nah, lalu kelompok 2 ya berarti silakan ditulis kelompok 2 itu. Untuk penyusun amanat anak-anak semuanya sudah tahu? Sudah paham? Oke. Silakan didengarkan ceritanya. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia ingin mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilahkan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu, kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Permintaanmu cukup bagus. Sahut penyihir sakti. Ia mengeluarkan sebuah kotak hijau yang kecil. Dia berkata, Kau baru boleh membukanya jika kau sudah tiba di rumah. laki-laki itu menerima kotak hijau tersebut dengan perasaan gembira. Setelah mengucapkan terima kasih, dia berjalan menuruni gunung. Di tengah perjalanan, dia tergoda untuk membuka kotak hijau itu. Ia ingin melihat apa isinya, namun ia tidak jadi membukanya saat ia ingat pada pesan penyihir sakti. Ketika tiba di kaki gunung, lagi-lagi dia tergoda ingin melihat isi kotak hijau tersebut. Ia lalu membuka kotak hijau itu. Tiba-tiba laki-laki itu berubah menjadi pohon yang daunnya panjang dan buahnya besar-besar. Terdengar suara penyihir sakti dari puncak gunung. Karena kau tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Dia bagian darimu, berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan manusia. Sejak saat itu, pohon kelapa cepat berkembang biak sehingga bisa dijumpai di mana-mana. Orang menghargai pohon kelapa karena banyak gunanya. Apa pesan yang terdapat pada dongeng Asam Gula Buah Kelapa? Pesan yang terdapat pada dongeng Asam Gula Buah Kelapa adalah mengingatkan agar kita selalu menjaga atau menepati janji. Terima kasih. Oke, di cerita pertama ini menjelaskan tentang apa? Menceritakan tentang apa?
Jangan mengingkari janji yang sudah dibuat oleh orang lain. Paham ya? Oke, sekarang kita ke cerita yang kedua. Ini judulnya adalah Kisah Petani dan Anak Harimau. Ini sebelumnya termasuk cerita fabel atau bukan? Fabel atau bukan? Kita lihat dulu ceritanya, termasuk cerita fabel atau bukan? Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, ia pun tertegun sejenak. Sebentar ya, jaringannya hilang. Habis ini istirahat. Atau mau juga dulu istirahat? Atau nggak usah? Iya, Bu. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terteduh, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil membungkus-bungkus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering melindungi Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti, kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Tulislah pesan yang terdapat pada dongeng Kisah. Oke. Tadi tokohnya siapa saja? Ki Maulaya itu siapa? Seorang petani. Kemudian setelah Ki Maulaya, harimau. Oke. Nah, karena yang dilakukan Ki Maulaya tadi apa? Menolong anak harimau. Nah, yang terjadi dengan Ki Maulaya tadi apa? Dibalas dengan kebaikan oleh harimau, oleh induknya sendiri. Oke. Nah, habis ini anak
tersebut. Halo. Hai, halo. Hai, halo, halo. Hai, halo, halo. Berarti halo, hai, hai. Tadi anak-anak sudah menyimak atau mendengarkan cerita asal mula pohon kelapa sama petani dan singa atau harimau. Petani dan anak harimau. Nah, sekarang silakan ini habis ini saya bagikan satu-satu. Silakan diskusi dengan kelompok diisi. Contoh nomor 1. Di manakah tempat laki-laki itu mengunjungi penyihir? Di mana tadi? Silakan diisi. Kemudian yang nomor 9, ini ada kata ajak yang merupakan pesan moral. Pesan moral itu apa? Amanat. Bukan, nasihat. Silakan disusun. Ini sudah tulis mata Bali. Ada kata jangan. Berarti di sini jangan titik dan seterusnya. Jangan lupa diberi nama kelakon. Sudah ya? Silakan didiskusikan. 5 menit cukup? 10 menit ya? Silakan. Ini ada ke belakang. Ada ke belakang. Ini gabung sama sini. Gimana tuh? Kayak gabung. Kelompoknya Erik yaitu kelompok 1, kelompoknya Bilal kelompok 3, Haris kelompok 2, ini kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Fauzan di sebelah sana. Itulah Fauzan bingung kalau geser. Kursinya bisa diputar ke belakang, boleh ikutin tambah. Itu diskusi ada yang ditanyakan? Paham semuanya ya? Bisa? Oke. Ya, di bawah dulu. Sekarang anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, tadi kan anak-anak sudah melihat, sudah mendengarkan cerita yang pertama tentang asal mula pohon kelapa. Kemudian yang kedua petani dan anak harimau. Nah, dari cerita yang pertama asal mula buah kelapa tadi apa yang anak-anak dapatkan? Jangan membuka kotak sebelum sampai di rumah. Kemudian apa lagi ya? Jangan mengingkari janji yang sudah dibuat. Oke. Kemudian yang cerita kedua tadi ada apa tadi? Petani dan anak harimau. Apa yang kalian dapatkan? Oke, sebagai sesama makhluk hidup harus saling tolong. Jangan sia-siakan berbuat baik, boleh. Kemudian apa lagi? Siapa yang tahu? Apa? Apa lagi? Berbuat baik.
baik apa